Ayu Ting Ting akhirnya mengungkapkan kronologis detik-detik keponakannya Baby Raya Zoltan Farizal, buah pernikahan Syifa dan juga Nanda yang meninggal dunia pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 di rumah sakit. Ayu Ting Ting mengaku syok lantaran keponakannya pergi untuk selamanya saat ia tengah berada di lokasi pemotretan. Baby Zoltan yang berusia 55 hari memang sempat dirawat di rumah sakit terdekat di Depok. Namun, mereka tidak menyangka jika takdir menjemputnya begitu cepat. Tangis Syifa dan juga Nanda, Ayu Ting Ting dan Umi Kalsum hingga Abdul Rozak pun akhirnya pecah, meluapkan rasa duka yang menyelimuti kalbu mereka. Rasa duka yang begitu mendalam membuat Syifa dan Umi Kalsum sampai mengalami pingsan saat prosesi pemakaman dilakukan. Lantas, seperti apa kondisi keluarga hingga kemarin ketika Ivan Gunawan menyambangi rumah duka untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa? Seperti apa tangis Syifa, Nanda, Ayu Ting Ting, Umi Kalsum serta Abdul Rozak ketika kemarin berziarah ke makam Baby Zoltan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Suasana duka yang mendalam masih menyelimuti keluarga besar Ayu Ting Ting pasca keponakannya Baby Raya Zoltan Farizal, putra kedua Syifa dan Nanda, meninggal dunia pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit di Bilangan, Depok. Kepergian Baby Zoltan tak hanya pukulan terberat bagi Syifa, tapi juga Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, dan Umi Kalsum. Hal itu pun terlihat jelas selama proses pemakaman yang digelar pada hari Sabtu 31 Agustus 2024. Syifa pun tidak henti-hentinya menangis bahkan jatuh pingsan. Umi Kalsum juga tidak kuasa menahan dukanya hingga ia pun jatuh pingsan. Sementara Ayu Ting Ting dan Abdul Rozak tampak tidak henti-hentinya menangis. Dan sehari pasca prosesi pemakaman dilakukan, tepatnya kemarin Ayu Ting Ting pun memberikan penjelasan mengenai kronologis meninggalnya keponakan tercintanya ini yang baru berusia 55 hari. Itu dibuka dulu, kasih ayah, nantinya suruh. Pegang dulu, ayah pegang dulu. Ayah pegang, yaudah ayah. Jangan kemarin ini ya. Oke. Kalau silam berapa kan? Nah gitu aja. Dibuka dulu pengen lihat dibuka dulu dong
Ada maafin mama deh. Ada maafin mama deh. Ganjalan itu ganjalan. Mas, misi mas, ban mas, kasih jalan. Ya, kasih jalan ya mas. Mas kasih jalan ya. Mas, maaf ya mas. Bentar ya mas. Ayah terus buka juga ya. Mas, misi mas, ban mas, kasih jalan. Kasih jalan. Pak. Ya, aja. Kasih jalan ya, Mas. Mas kasih jalan ya. Ya kita juga kan nggak tahu ya, emang mungkin udah jalannya Allah gitu ya, yang terbaik buat si Ade gitu. Jadi ya kita juga shock Mbak, keluarga juga semua shock, nggak ada yang nggak shock. Kaget ya awalnya ya karena emang awalnya muntah-muntah gitu, terus buang air gitu. Ya kita pikir kan biasa ya, terus kita cek ke rumah sakit juga dokter bilang nggak ada apa-apa, karena emang habis imunisasi juga kan, pas banget gitu habis polio itu gitu. Jadi dari situ udah mulai gejalanya kayak muntah gitu, terus udah kita bawalah ke rumah sakit, terus dokter bilang nggak apa-apa, memang gejalanya seperti itu rata-rata di anak-anak. Terus ya udah kita diemin, tapi setiap hari tuh nggak berhenti, ternyata muntah terus pup juga gitu, jadi anaknya dehidrasi gitu. Dari situ ya udah dirujuk, kita awalnya di rumah sakit sini, dirujuk pindah ke rumah sakit Bunda Margonda, kita sampai akhirnya masuk IGD. Itu hari Rabu masuk rumah sakit, hari Kamisnya dipindah ke rumah sakit Bunda Margonda. Berarti 2 hari ya, Boy? Iya, di rumah sakit Bunda Margonda sampai hari Sabtu kemarin. Saya kurang paham tuh, karena waktu pas kesana kan Kak Siva sama Nanda pas hari Jumat di imunisasi itu, sorenya dia udah muntah, udah pup gitu. Sabtunya dibawa langsung ke rumah sakit itu lagi gitu. Ditanya sama dokter di rumah sakit Jakarta kan, ditanya sama ke dokter anak yang ngurusin si Ade dari bayi gitu. Kayaknya nggak apa-apa deh, benar biasa. Ya karena kita percaya karena apa kata dokter gitu kan, ya sudah, ya nggak apa-apa ya udah. Sifanya saya juga nggak terlalu enggak ya, saya enggak cuma muntahnya doang, saya pikir muntah ya muntah sekali, paling sehari sekali ya gitu, tapi ternyata ini enggak gitu, sekali itu bisa berkali-kali, pup juga sehari itu bisa berkali-kali gitu. Ya tapi memang udah takdirnya Allah juga. Sampai di jam berapa? Sore malam? 1, enggak. Saya cepet kok, dari siang itu enggak jam 1, jam 1:30 lah. Saya nyampe rumah sakit. Wah, udah
udah nggak kali-kali. Langsung dinyatakan nggak ada sama dokter dan tidak tertolong ya? Bilangnya sih dehidrasi ya, gitu. Ya, semua cepet banget terjadinya, kita juga bingung Mbak, Mas, kita juga nggak tahu seperti ini gitu. Jadi, aduh, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Bulan 2 bulan kurang. Ayu Ting Ting juga menceritakan betapa syok ketika pertama kali mendengar kabar keponakan tercintanya telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Kabar itu pun didengar oleh Ayu saat ia sedang menjalani pemotretan untuk kepentingan single terbarunya. Lantas, seperti apakah kepanikan yang dirasakan oleh Ayu Ting Ting saat ia mendengar kabar duka tersebut? Saya enggak. Dan Bu Ayu mendengar sendiri. Saya lagi pemotretan kemarin tuh pas hari Sabtu pagi. Jumat pagi saya ke rumah sakit, Sabtu paginya saya syuting, jadi saya nggak sempat ke rumah sakit kan. Karena saya photoshoot buat single baru. Baru nyampe, lagi make up, lagi hairdo gitu, kirimin lah sama Siva gitu. Kok Zoltan pucet ya, kok adik pucet ya gitu. Kok pucetnya kayak gini gitu, kurang darah. Saya telepon, wah saya paling bawel banget dari awal gitu. Coba deh transfusi darah deh, kalau emang tolong dong lakuin yang terbaik, tolong gitu, jangan sampai anak gue kenapa-napa gitu. Ternyata dokternya bilang nggak bisa langsung main transfusi aja, jadi kita harus ambil darah lagi, harus cek lab dan lain-lain gitu. Nah, dia ambil darah terakhir itu dia udah nggak ada respon, nangis tuh dia udah enggak. Kita juga kan jadi bingung ya, nggak nangis. Terus Siva bilang, ini gimana nih, ya udah gue pulang. Saya langsung pulang buru-buru dari sana ke rumah sakit. Terus saya ke rumah sakit udah lemes udah. Wah, telepon juga ayah telepon, nggak ada yang saya angkat. Saya nggak mau denger apapun gitu ya. Saya mau cepet nyampe aja. Saya nyampe ya udah. Sehari setelah prosesi pemakaman kemarin, Syifa, Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, Umi Kalsum dan juga Nanda terlihat berziarah ke makam baby Zoltan. Setiba di pemakaman, air mata Syifa, Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, Umi Kalsum dan juga Nanda kembali terjatuh. Namun, kondisi tersebut tidak mengurungkan mereka untuk memanjatkan serta membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk baby Zoltan. Selepas berdoa dan tabur bunga, Syifa pun tampak terus memegangi nisan sang buah hati sembari menangis. Semoga bahagia ya adik di surga. Maafin bunda ya sayang. Ya dek, ucap Syifa sambil menangis. Bagi nenek memakai ya ini.
Maafin ibu, maafin, gak bisa buat apa-apa buat kamu. Aku udah berusaha sayangku. Mari lagi ya kantong ya. Keluar ya. Ini turut berduka cita. Ya, ayo yang keluarga sebelumnya turut berduka cita. Gimana sih? Dari awalnya seperti apa? Ibu emang pengen banget punya cucu laki-laki, ya mohon di sana. Alhamdulillah dijabah, dikabul doa-doanya.
dapat cucu laki-laki dari Syifa. Iya, lahiran setelah memang udah direncanakannya kan pada bulan Juli. Ya berarti ayah udah pulang haji baru nanti lahiran. Pas saya pulang 1 minggu, alhamdulillah lahiran. Sudah sekarang udah. Alhamdulillah laki-laki sesar. Baik-baik aja. Ya, memang udah takdirnya gitu. Jadi ya mohon doanya ya Mbak. Terima kasih banyak perhatiannya Mas, Mbak. Doakan adik saya kuat, kami keluarga kuat. Terima kasih banyak. Udah ya. Sebagai sahabat Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan kemarin menunjukkan kepeduliannya terhadap keluarga Ayu dengan hadir di acara tahlilan hari kedua keponakan Ayu Ting Ting. Igun menuturkan bahwa ia mendengar keponakan Ayu tersebut menderita sakit sejak minggu lalu. Namun, diungkapkannya pihak keluarga tidak menyangka akan meninggal dunia. Namun hingga kemarin, Ivan Gunawan melihat kondisi Syifa, Ayu Ting Ting, Abdul Rozak dan Umi Kalsum sudah terlihat ikhlas dan juga tabah untuk menerima takdir dari Sang Halik. Lantas, seperti apa cara Ivan Gunawan menguatkan Ayu Ting Ting, Syifa dan juga keluarganya? Oh nih ya, Ini dari keluarga besar Ayu, kita melakukan tahlilan di hari yang kedua setelah kepergian cucu dari ayah sama ibu sama ponakan juga. Jadi hari ini aku nyempetin hadir karena memang kebetulan juga memang tahlilannya setelah Isya, jadi memang kebetulan pas waktunya aja. Kalau dengar kabar sakitnya sih udah dari minggu lalu ya, tapi kan namanya berita anak bayi sakit kan, bayi rewel kan udah biasa ya gitu, tapi nggak tahu kalau sampai endingnya harus kehilangan seperti ini gitu, karena kalau dari Igun sendiri kan juga masih punya keponakan yang kecil-kecil gitu, jadi kayak sebenarnya agak was-was juga ya gitu kan, punya anak kecil gitu. Keluarga sendiri insya Allah tabah, ikhlas gitu kan. Ya semuanya dikuatkan dong, karena kalau yang namanya umur kan lillahi ta'ala ya, kita nggak ada yang pernah tahu kapan ditinggal, kapan ditemuin gitu kan. Jadi ya memang harus diikhlaskan gitu, karena kayak Gun sendiri juga udah ditinggalin orang tua gitu kan, jadi memang sudah ya memang harus berusaha ikhlas. Ayu Ting Ting mengungkap kronologis meninggalnya baby Zoltan. Lantas seperti apa Bunda Romi seorang psikolog ketika menelisik kondisi duka yang menyelimuti Syifa dan Ayu atas kepergian baby Zoltan? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Rasa duka yang menyelimuti Syifa begitu pekat hingga ia pun tampak menangis bahkan jatuh pingsan seakan tidak percaya jika buah hatinya telah pergi begitu cepat. Di mata psikolog Bunda Romi, apa yang dirasakan Syifa adalah sebuah hal yang wajar karena selama ini sebagai ibu dirinya adalah sosok yang paling dekat. Maka wajar kalau ia yang paling dalam merasakan duka hingga jatuh pingsan. Bahkan keesokan harinya, Syifa pun bergegas untuk ziarah ke makam putranya. Ya pastinya sedih lah ya. Dan ibu itu pasti karena merasa itu dari awal kehidupan anaknya itu ada di dalam kandungannya. Jadi attachment, kedekatannya itu jadi luar biasa. Tetapi kan memang kalau kita lihat semua itu pasti ada qadarullahnya, ada suratan Tuhan yang kemudian membuat seperti ini. Tapi berarti kehilangan itu pasti, sudah pasti. Apalagi ini ibaratnya kan sesuatu yang ditunggu, yang kemudian kalau nggak salah suatu keluarga tuh kemudian euforianya luar biasa waktu kehadiran anak ini. Jadi pastilah kehilangan. Ya kita harus ikut kita berduka cita, terus kemudian memang pasti juga merasa bahwa kasihan juga dengan apa yang terjadi pada ibu ini. Kenapa ibu itu? Karena gini, emosi yang terlalu tinggi yang kemudian tidak bisa diluapkan secara utuh semua membuat bisa kadang-kadang ibu itu, bukan ibu aja, siapapun juga yang mengalami itu bisa seperti kehilangan kesadarannya karena tidak tahu apa yang akan harus dilakukan, apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Selama ini kan pasti kan yang paling dekat tuh adalah si ibu, menyusui semua di ibu, sehingga pasti kesakitan hatinya atau kesedihan hatinya itu pasti lebih mungkin kadang-kadang daripada yang lain. Bukan berarti ayah tidak, tetapi mungkin ada logika yang masih jalan bagi ayah. Tapi kalau ibu rasanya udah nggak karu-karuan pasti kayak gitu. Jadi kalau orang mengalami kehilangan seperti ini, kesedihannya atau rasa berdukanya itu kita nggak bisa pernah tahu yang ini sama yang satu sama yang lain tuh nggak sama, pasti berbeda-beda. Tetapi dalam berbeda itu pasti mereka tetap aja merasa bahwa sudah mengalami masa yang tidak nyaman. Nah, pada waktu dia kangen atau apa, dia tahu jasad anaknya ada di sana. Seorang selalu bilang, kan mengirimkan doa bisa, tapi kadang-kadang akan merasa lebih nyaman untuk kemudian lihat kuburnya. Sehingga kalau menurut saya ini sesuatu yang untuk membantu ibu untuk kemudian melewati masa-masa sulit dari kehilangan ini. Pada sesuatu seseorang itu merasa seperti kedukaan ya. Kedukaannya ini tuh kan nggak bisa digambarkan. Dan paling sebetulnya bisa dilihat adalah pada waktu misalnya dia di kamar, dia lihat baju anaknya, dia cium bau anaknya dari bantal dan lain sebagainya. Tetapi kan udah nggak bisa meluk, makanya kemudian pasti maunya inginnya ziarah, inginnya berdoa, inginnya mengirimkan doa agar anaknya mencapai sesuatu yang indah di surga gitu. Nggak bisa ditahan kalau menurut saya. Itu hal-hal seperti ini nggak bisa ditahan karena apa? Karena dia juga tetap ingin melihat kubur anaknya gitu, merawatnya. Nggak usah misalnya ibu dengan anak, mungkin kakak beradik aja bisa juga seperti itu. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang logis dan wajar kalau menurut saya. Dan ini nggak boleh kita mengatakan bahwa ini kok dia terlalu ya, udah tahu badannya nggak kuat kok kemudian nekat ke sana, nggak bisa seperti itu. Karena ini rasanya orang ibu yang kehilangan anaknya itu pasti luar biasa. Duka mendalam tidak hanya dirasakan oleh Syifa, tapi juga Ayu Ting Ting. Ya, sebagaimana pengakuan Ayu Ting Ting bahwa anak dari Syifa tersebut sudah seperti anaknya sendiri, sehingga ia pun merasakan kehilangan yang begitu luar biasa. Lalu, seperti apakah Bunda Romi ketika menelisik kondisi batin yang dirasakan oleh Ayu Ting Ting yang selama ini sangat dekat dengan keponakannya? Tapi yang jelas, pada waktu orang ini kemudian menganggap si bayi ini adalah seperti kayak anaknya, memberikan kasih sayang juga seperti kayak tidak hanya sebagai tante atau bude, maka ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kehilangan ini pun juga kehilangan yang tidak gampang karena mendadak.
sehingga nggak ada antisipasi. Kalau udah lakit lama kemungkinan orang akan ada antisipasi, tetapi kalau misalnya mendadak seperti ini nggak bisa kita mengatakan bahwa nggak usah yang ini, nggak usah ikut sedih gitu karena ini kan nggak berhubungan langsung, nggak bisa. Tapi apalagi kalau ini tinggal serumah, tiap hari misalnya ketemu, atau kemudian dia memberikan curahan kasih sayangnya sama seperti kayak dia mencurahkan kepada anaknya, maka ini sangat logis. Jadi ini menjadi sesuatu seperti karena mereka dekat sekali satu keluarga, ya jadi seperti kehilangannya sama gitu. Lantas, seperti apakah kesaksian para sahabat dari Ibunda Ayu Ting Ting terkait kondisi Syifa hingga tadi malam? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Oke. Sahabat dan tetangga Ayu Ting Ting hingga tadi malam masih terlihat mengunjungi rumah mereka. Bahkan teman dari Umi Kalsum yang baru menyambangi kediaman Ayu Ting Ting sekaligus mengikuti tahlilan malam kedua mengungkapkan kondisi Syifa, Ayu Ting Ting, Umi Kalsum dan Ayah Rozak yang sudah mulai terlihat tenang sehari setelah prosesi pemakaman jenazah putra Syifa yang disebutnya meninggal dunia diduga akibat terserang diare. Sahabat Ibunda Ayu Ting Ting ini pun juga berdoa agar Syifa segera dikaruniai anak laki-laki lagi di masa depan. Saya temannya, mamahnya Ayu Ting Ting, teman arisan. Jadi saya kesini mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya putranya Mbak Syifa, Rasyannya. Semoga Mbak Syifa diberikan kesabaran, kekuatan, keikhlasan yang mana memang semua itu adalah titipan Allah gitu. Semoga insya Allah kedepannya Mbak Syifa bisa mempunyai putra lagi cowok seperti sama ketemu sama Mom Ayu, Ayah Rozak, juga Ayu Ting Ting sama Mbak Syifa gitu. Seperti apa tadi? Ya mungkin ya diam juga mungkin ya. Masih menangis? Kayaknya tenang aja, tenang semuanya. Mungkin sabar kali ya, ikhlas mungkin. Kalau saya dengar kayaknya diare ya, diare. Dehidrasi? Ya mungkin ya diare itu tadi ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.